Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa sirri sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Abah Haji Imron dan sekeluarga, yang saya hormati serta saya muliakan ibu-ibu Majlis Taklim Ainul Karomah lingkungan Gedung Baya, yang insyaallah mudah-mudahan semuanya malam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan yang paling lebih utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam Ahad ini kita masih dapat berkumpul kembali. Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam Ahad ini kita masih dapat berkumpul kembali, dapat bermuajahah kembali dalam rangka taklim di Majlis Ainul Karomah ini. Mudah-mudahan hadirnya ibu-ibu sekalian dari rumah menuju majlis ini mendapatkan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan hadirnya ibu-ibu sekalian dari rumah menuju majlis ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan setelah kajian nanti selesai pulang ke rumah masing-masing mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat ma'asalam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada junjungan baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila akhir zaman. Ibu-ibu yang saya hormati, ini cuacanya rada-rada atis. What is the meaning atis? Teimas. Cuacanya atis tema. Oh adem, jadi atis ya. Boten ya. Jadi katanya cuacanya enggak dingin tapi adem kata Teimasnya. Cuacanya enggak dingin karena memang cuacanya lagi rintik-rintik hujan gerimis. Ini percis lagunya Mansur S ini kan, cuacanya ini. Kalau hujan kayak begini ini berarti. Tapi luar biasa sekali, walaupun cuacanya lagi enggak menentu, kadang hujan, kadang panas. Dan malam ini juga agak gerimis-gerimis ya, tapi ibu-ibunya tidak sedikit pun mengurangi yang hadir di Majlis Ainul Karomah ini. Luar biasa sekali. Karena apa ibu-ibu? Ibu-ibu bisa hadir dalam kajian, dalam majlis taklim. Itu sebetulnya ibu-ibu itu cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak ada cinta di hati ibu, andai kata tidak cinta ibu itu di hatinya, entah berapa persennya Kang kepada Allah dan Rasulullah, barusan cuaca dingin gak ngeringkel pasti ini rumah. Iya Tata Mas. Enggak. Pengantin baru. Kayak pengantin baru baik. Iya pengantin baru kok ngeringkel baik talam. Ya, kurang lebih ya. Jadi berhubung ini bulannya ini ibu udah masuk bulan Rajab ya kan ya. Ini bulannya bulan Rajab. Nggih ta Bu. Jadi habis Rajab itu Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan. Fa insyaallah 2 bulan lagi kita
akan kedatangan tamu yang sangat istimewa dan sangat agung, yakni bulan Ramadan. Nah, di bulan Rajab ini ibu-ibu, yang biar sesuai dengan apa yang mau dibaca di kitabnya, ini menerangkan masalah dunia, Bu ya. Dunia itu yang ada sekarang ini, yang tempat ibu-ibu ini. Lah, dunia itu dulu ibu-ibu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bu, ketika lagi Isra Mi'raj kan, itu tak anu be ceritanya Bu ya, tak petot-petot lah. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Bu nemuin wanita yang sudah tua renta. Wanitanya itu nenek-nenek yang sudah tua sekali. Jadi di tengah jalan itu Bu memberhentikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu kan diberhentikan sama jere saiki mah, kalau kata sekarang itu apa ya, manula ya, tua rentak lah. Weh, kalau Bunyai masih gitu masih muda kayak Bunyai mah, masih kelihatan muda, gemuyune ge manis mengkonon pun. Taimas kepada baik. Ini makang udah pokoknya tua rentak 90 tahun ke atas. Jadi ini buat hikmah di kitanya Bu. Ketika Rasulullah fahmi ya sama malaikat Jibril tuh Bu, itu Rasulullah itu di stop sama cewek yang udah tua banget. Itu si cewek ngomong, ya Muhammad angzirni as'alka, katanya. Wahai Nabi Muhammad, tunggu saya, katanya kan. Karena saya mau menanyakan sesuatu padamu. Itu Rasulullah tidak bergumam sedikit pun kan. Bahkan Rasulullah itu terus Bunyai ditinggal si wong tuane ki. Ini orang tuanya ditinggal aja, jalan aja Rasulullahnya. Tapi Rasulullah sendiri akhirnya namanya ngelihat orang tua peot udah kayak begitu kan Rasulullah nanya, nggak tahu soalnya. Jadi biasa Rasulullah tuh nanya, Jibril, iya Muhammad, mau kan siapa? Itu siapa tadi itu? Katanya. Udah tua, peot, penuh uban, ketawannya nyengir kayak mak lampir. Mending ayo wong tua aja kan. Itu siapa sih tadi itu? Nah, itu Jibril tuh Bu bilang begini ke Rasulullah itu, ama kamu tahu nggak itu siapa, katanya, kata Jibrilnya. Itu ngomong Jibril gini kan, tilkad dunia, itu perumpamaan dunia. Yang kamu lihat tuh Muhammad tadi itu kayak ini, perumpamaan dunia ini begini nih mengandong ya. Tilkad dunia, katanya. Ama innaka law ajabtaha lakhtarat ummatuka dunya alal akhirah, katanya. Seandainya kamu tadi menggubris cewek tua itu Muhammad, seandainya kamu menggubris atau menjawabi aja kan, lakhtarat ummatuka dunya alal akhirah, pasti nanti umat-umat kamu akhir zaman lebih mementingkan dunia kan ketimbang akhirat. Itu dulu Bu, sekitar 1400 tahun yang lalu Rasulullah itu anunya 1400-1500 ya. Rasulullah itu Isra Mi'rajnya. Itu Rasulullah udah mengabaikan dunia. Apalagi diladenin kan. Wong sudah enggak, kalau bahasa sekarangnya itu dicuekin ya. Jerewang gedung baya mah dikacangin kali ya Bu ya. Dicuekin. Ibu-ibu kalau dicuekin sedih enggak sama suaminya Bu? Bu? Sedih tak Bu? Bu, lamun ibu dicuekin ki umpama gen mah karo lakine sedih ora? Sedih. Lah iya wong dicuekin mah sedih ning dindi. Rasulullah itu tapi pernah nyuekin wanita tua. Gitu kan. Tapi ya karena Rasulullah itu kan ngedeleng iki wadon ini perempuan ini kok begini amat keadaannya. Kan ngenes ngelihatnya di tengah-tengah perjalanan itu. Emang Rasulullahnya waktu itu Bu lagi Isra kan sama Jibril, ditemenin aja sama Jibril terus-terusan. Karena kita tahu Isra ini adalah Bu perjalanan Rasulullah SAW. Sedangkan Mi'raj itu Bu, itu naiknya Rasulullah dari langit pertama kan sampai langit ke-7, terus sampai ke alam mustawan, sampai ke Sidratil Muntaha. Ini nyata teteh, perjalanan Rasulullah ini hak bukan bohong. Makanya awal ayatnya Subhanalladzi asra
Maha suci zat yang telah menjalankan bi abdihi dengan hambanya lailan di waktu malam minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, sampai masjidil aqsa. Kesemuanya itu Bu, sebetulnya Rasulullah SAW kayak gitu itu hakikatnya apa? Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina. CP Allah itu, kata Allah seperti itu, supaya kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, jiri Allah ini. Tak arep tak delengakan mau tak lihatin tanda-tanda kebesaran saya, kata Allahnya. Karena penciptaan Allah itu luar biasa Bu. Jadi dibukakan semuanya tuh sama Rasulullah SAW waktu perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Jadi kesemuanya mah hakikatnya Isra itu untuk ilmu. Awas tuh ya ini ya. Isra itu faedahnya untuk ilmu, untuk mencari ilmu. Jadi jangan berhenti ibu-ibu, kalau mencari ilmu itu jangan berhenti. Sampai kapan? Nih kayak ibu-ibu gini nih, sampai tua masih ngaji. Karena utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi perjalanan Isra itu hikmahnya untuk ilmu, sedangkan perjalanan Mi'raj itu hikmahnya untuk ibadah. Itu kalau Mi'raj. Tak ulangi Bu ya, ya Mang Niful, kalau Isra itu Kang itu untuk ilmu. Jadi kenapa? Karena di dalam perjalanan Rasulullah SAW itu banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan atau kejadian-kejadian yang sangat aneh. Makanya itu berbentuknya itu kata ulama-ulamanya di situ yang namanya Isra itu Jul untuk ilmu, menambahkan ilmunya Rasulullah SAW kan. Sedangkan Mi'raj itu menambah tauhidnya Rasulullahnya nantinya, termasuk ke kita, ke umat-umatnya tuh Bu. Makanya ning duniaku aja keterlaluan Ibu. Karena udah jelas kan dunia itu ibaratnya seperti itu. Iya ceritanya nyata itu. Ketika lagi jalan ngedeleng melihat itu ya nenek-nenek peot tua renta, rambutnya penuh uban, bau lagi. Mending wangi mah, mambu ketek segala kayak narurukun lah. Itu ditinggalkan sama Rasulullah itu. Tapi nanya ke Jibril, karena melihatnya nggak resep, Rasulullahnya nanya, itu dunia Mangiful, dunia tuh kayak begitu. Jadi diumpamakannya dunia itu perempuan nenek-nenek yang udah peot. Koten Buya. Makanya dilanjutakan ke wacaan kitab iki ana hubunganane ki karo kitab Majalis Susaniyah ki ya. Jadi sengen Rasulullah dulu, Rasulullah waktu Isra Mi'raj pernah melihat seperti itu. Makanya kita di dunia jangan keterlaluan Bu. Wis biasa-biasa baik. Koten Buya. Sampai mana itu Jul kemarin itu? Terus Warwiyah Anan Nabiya dari situ ya kalau nggak salah. Apa kola Ali bin Abi Thalib, situ kayaknya. Susah pikir nih. Maknanya terakhir sampai mana maknanya? Dari makna ketahuannya Jul, hisabun wal amalun sampai situ bukan? Kayaknya itu. Kayaknya itu ya. Soalnya nggak kemana ya soalnya. Ada yang nggak dimana ya, ada yang dimana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana jalisan fil masjidi. Diriwayataken apa setuhune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Nabi Muhammad jalisan iku kang dodok fil masjidi ing dalem masjid. Iddakhala tiba-tiba manjing alaihi ing atase Rasulillah rajulun sapa wong lanang abyadul launi kang luwih putih warnane, hasanus sya'ri kang bagus rambute, alaihi iku tetep ing atase rajul thiyabun bidun utawi kelambi kang sangat putih. Fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam mangka maca salam sapa rajul ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faradda mangka ngebales alaihi salamu sapa Rasulullah alaihi salam. Tsumma sa'alahu mangka kari-kari tetakon sapa rajuluhu ing Rasulillah anid dunya saking dunya. Faqala mangka jawab sapa Rasulullah ad-dunya kahil min naimi.
utawi mangka kari-kari tetapen sapa rajuluhu ing Rasulillah anid dunya saking dunya. Faqala mangka jawab sapa Rasulullah, ad-dunya kahil min naimi, utawi mangka kari-kari tetapen sapa rajuluhu ing Rasulillah anid dunya saking dunya. Faqala mangka jawab sapa Rasulullah, ad-dunya kahil min naimi, utawi dunya iku kaya mimpine wong kang turu. Wa ahluha lan utawi ahline dunia mujazuna iku wong kang dibales kabeh. Wa muaqabuna lan kang disiksa kabeh. Faqala mangka ngucap sapa rajul, utawi ahline dunia mujazuna iku wong kang dibales kabeh. Wa muaqabuna lan kang disiksa kabeh. Faqala mangka ngucap sapa rajul, famal akhiratu, mangka iku apa utawi akhirat. Faqara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maka waca sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al ayat ing ayat Quran. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Iku sebagian ing dalam surga, wa fariqun fis sa'ir lan sebagian ing dalam neraka. Faqala maka ngucap sapa wong lanang sapa rajul, ya Rasulullah, maha punten Rasulullah, mal jannatu iku apa utawi surga. Faqala mangka ngucap sapa Rasulullah, antatrukat dunya iku arep ninggal andika ing dunya, litolibi naimiha kanggo ngegelati kenikmatan surga abadan ing dalam selawas-lawase. Qala mangka ngucap sapa rajul, fama khairu hadhil ummah, mangka iku apa utawi kang luwih baguse ikilah umat. Qala ngucap sapa Rasulullah, alladzi ya'malu bi ta'atillahi, iku wong kang beramal ya wong bi taatillahi kelawan taat maring Allah. Qala fa kaifa yakunu fiha ar-rajulu, qala musmirron katalibil qafilati. Qala mangka ngucap sapa rajul, fa kaifa mangka hale kepripun yakunu ana fiha iku tetep ing jerone umat ar-rajulu sapa wong lanang. Qala mangka jawab sapa Rasulullah, musmirron, reknya nasjid jul, musmirron katolibil qafilati, hale wong kang nyiapaken katolibil qafilati kaya wong kang ngegelati kafilah. Qala maka ngucap sapa rajul, fakamil qararu fiha, mangka iku pira utawi ketetapan fiha ing jerone ummah, kalmut khalifi anil qafilati. Qala mangka jawab sapa Rasulullah, kalmut khalifi anil qafilati, kaya wong kang berbeda-beda saking qabilah, saking kelompok. Qala fakam bainad dunya wal akhirah. Qala ngucap sapa rajul, fakam mangka iku pira bainad dunya wal akhirah ing dalam antarane dunia lan akhirat. Qala mangka jawab sapa Rasul, umdatul aini, ugin apa ain jul? Humdatu ainin iku sekedipan mata. Qala mangka jawab sapa Rasul, qala mangka jangan ke Rasul jul. Qala mangka ngucap sapa rawi, fadhahabar rajulu mangka runga sapa wong lanang. Falam yarahu ahadun mangka ora ningali ing wong lanang ahadun sapa wong suwiji. Faqala Rasul mangka ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza Jibril, utawi iki iku malaikat Jibril. Atakum yushidukum fid dunya, wis teka iya Jibril kum ing sira kabeh, yushidukum hale ngajaraken suhud iya malaikat Jibril kum ing sira kabeh fid dunya ing dalam dunia. Ibu-ibu hale ngajaraken suhud iya malaikat Jibril kum ing sira kabeh fid dunya ing dalam dunia. Ibu-ibu kang kula hormati, suatu ketika Rasulullah iku pernah lagi dodok ning jero masjid jepene ibu. Ya, perhatikan ibu. Ini cerita bu, hadisnya cerita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah waktu itu lagi duduk di masjid bareng sama sahabatnya tuh bu. Tiba-tiba anak uang kuasep teka ibu. Tiba-tiba ada laki-laki datang, pakaiannya bagus, putih mencorang pakaiannya, mukanya pun gagah, ya kayak alam gagah mukanya, putih mencorong ya pakaiannya, kang jubahnya itu kayak baru aja, pokoknya mentereng orangnya, terus rambutnya pun bagus, pokoknya sempurna itu laki-laki itu. Begitu datang jari wong lanangku ya ke Rasulullah itu, nanyanya bagaimana? Nanyanya,
Kata laki-laki nih Kang, ya Rasulullah jariku ya, dunia itu apa? Ibu kita ini, dunia ini apa? Itu Rasul ngomongnya kayak mimpinya orang yang tidur, katanya Fahmi. Ya jadi ini tak ajarin ibunya zuhud deh ke dunia ini mah lagi, soalnya babnya begini. Apa itu dunia, katanya Kang? Dunia itu kayak tidurnya orang mimpi. Jadi yang namanya mimpi itu berarti bohongan, Bu. Kan mimpi ibu-ibunya. Jadi begini Kang, orang yang lagi kaya mimpi, orang yang lagi punya jabatan mimpi, orang yang lagi sakit parah mimpi, orang yang punya penyakit segala-gala mimpi, orang yang lagi jomblo mimpi, semuanya mimpi. Begitu mati hidup sadar, betul, karena selesai kehidupannya Kang. Makanya dalam hadis yang lain saya riwayat Sayyidina Ali itu annas kulluhum niyam fa idza matu intabahu, ketanyain. Manusia itu ibu-ibu semuanya tidur ngimpi, kita ini lagi mimpi. Kita ini Bu, semua pertemuan kita juga ini mimpi semuanya Bu. Tapi bagusnya ibu-ibu ini hidupnya ditasarrufkan ya, kehidupan ibu, badannya, nyawanya, nafasnya, semua untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuh Mangandong biar paham tuh Mangandong. Jadi Mangandong santai aja di dunia mah. Kita ini kan salah status. Dari awal udah menstatuskan hidup kita ini salah Bu. Jadi pikirannya begini jere Mangifulnya. Andai kata saya jadi pejabat pasti bahagia. Andai kata saya uangnya miliaran pasti bahagia. Andai kata istrinya saya 4 nurut semua jadi bahagia. Enak-enakan Mangiful mah. Apa begitu itu? Jadi kitanya dari awal sudah salah menstatuskan kehidupan kita Kang. Coba kalau dari awal tuh status kitanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat saya, hidup saya, ibadah saya, mati saya, semuanya itu punya Allah lam. Cuma status kitanya menstatuskan salah Mangiful dari awal. Jadi pengen bahagia tuh harus punya uang banyak dulu Jul, harus punya jabatan dulu Kang. Nggak bisa seperti itu. Kalau tradisi ulama nggak bisa gitu Kang. Kita yang ngaji-ngaji kita nggak bisa gitu. Ya kalau orang nggak apa-apa Kang. Karena kalimatul hak itu hanya la ilaha illallah, habis Jul sama itu mah udah. Selain itu nggak ada apa-apa Kang. Di dunia ini nggak ada apa-apa sebetulnya. Wong kita ini adanya aja diada-adakan teteh sama Allah. Adanya kita ini fana sebetulnya Kang. Kan tadinya nggak ada Kang. Coba Abah Haji lahir tahun berapa Abah Haji? 67. Berarti dari tahun 66, 65, 64 ada nggak yang namanya Abah Haji Imron? Nggak ada. Saya lahir tahun 82, 19 April Bu. Berarti sebelum tahun 1982 itu alam siapa Ismetullah Muhtar? Enggak ada. Jadi adanya kita ini semu Bu. Makanya diomong sama Allah Kang di surat Ar-Rahman itu, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia manusia ini Mangiful fan, mati semua, rusak semuanya Bu. Wa yabqa wajhudul jalali wal ikram, dan kekallah zatnya Allah yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Jadi ibu-ibu kan tadinya enggak ada, sekarang diadakan sama Allah, nanti enggak ada lagi karena wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sama saya juga gitu Bu. Tadinya enggak ada sebelum tahun 82. Tahun 82 tanggal 19 April hari Senin metu Ismet berkocot B. Ya, 19 April hari Senin saya lahirnya keluar. Lah sekarang udah 41 tahun umurnya Kang. Udah nggak tahu Jul sampai kapan selesainya nanti di dunianya. Jadi nantinya kan begitu wafat barang ngerumu ibu-ibunya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah pulang ke rahmatullah yaitu Ismetullah Muhtar. Mati Ustadz kita kan jadi ibu-ibunya. Ada? Nggak ada. Jadi nggak ada lagi saya itu Bu. Gitu Mangiful ya. Ngomong tauhid kan Mangiful udah wenceng Mangiful tauhid lah. Jadi kita ini Bu adanya diada-adakan Jul sebetulnya. Diadakan sama Allah. Jadi bunyai yang hakikat itulah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya mate enggak ada. Makanya di dunia ini semuanya ini sebetulnya mimpi katanya tuh Bu. Dunia ini mimpi sebetulnya. Nanti kalau ibunya mati selesai baru.
Begitu mati nih ibu-ibunya itu, begitu meninggal itu selesai kehidupannya. Ai gale mas, coba perhatikan ada orang sakit parah nih, entah jantung, entah diabetes, entah stroke, entah asam urat, urat asam umpamanya, gitu ya. Terus meninggal, ketika meninggal tuh kan bisa masih dikatakan orang sakit enggak Bu? Enggak kan? Selesai kan sakitnya? Iya Mang Iful, karena mati, ya mati pun berarti waras, berarti sembuh kan, habis Jul, nggak ada ituin, sakitnya nggak ada. Sama aja orang yang punya jabatan umpamanya, tak wali kota, tak gubernur, tak mati, selesai hidupnya Bu kalau mati mah. Makanya jangan sampai keterlaluan hidup di dunia itu, karena kita ini nggak lama, cuma kan kita harus menanam kebaikan di dunia ini, karena dunia itu ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia itu tempat nanam untuk negeri akhirat nanti. Mumpung ibu-ibunya masih hidup, kelakuannya diperbaiki. Banyaklah amal-amal soleh. Jangan suka nyakitin orang, jangan suka nipu orang, jangan suka macem-macemin orang. Wis, hidup mah biasa aja Kang. Wong kitanya mau banyak uangnya, di waktunya nangis mana nangis Kang. Tak orang pada bayi Mang Iful, tak alam, tak sinten, tak banyak urusannya Kang, banyak sedihnya, waktunya ketawa mah ketawa Kang. Jadi hakikatnya kita ini sebetulnya objek Bu, kita ini objeknya Allah. Coba ibu-ibu nih lagi ada masalah sama suaminya, udah gampang aja contohnya Bu sama saya mah. Di rumah lagi ribut sama suaminya, iya kan? Keluar di rumah mana nangis itu. Aduh, AA ini payah sama saya begini amat ya, jahat AA ini sama saya jahat. Di WA sama temennya, Jeng lagi di mana Jeng? Lagi di rumah, lagi apa? Guyur sama suami. Ngopi di sini nih atau nongkrong di kafe ini nih, minum kita ini apa jus alpukat segala. Jeng lagi di mana Jeng? Lagi di rumah, lagi apa? Guyur sama suami. Ngopi di sini nih atau nongkrong di kafe ini nih, minum kita ini apa jus alpukat segala. Di mana? Di daerah ini. Ayo keluar. Lagi apa? Guyur sama suami. Ini atau nongkrong di kafe ini nih, minum di mana? Di daerah ini. Ayo keluar. Ngopi di sini nih atau nongkrong di kafe ini nih, minum kita ini apa jus alpukat segala. Di mana? Di daerah ini. Ayo keluar. Keluar si istri nih. Ngopi di sini nih atau nongkrong di kafe ini nih, minum kita ini apa jus alpukat segala. Di mana? Di daerah ini. Ayo keluar. Keluar si istri nih, kalau naik motor gitu ya. Duduk sama teman-temannya, ngekek pun. Hahaha kan. Iya Jul. Di rumah padahal katanya lagi ribut sama suaminya Lam. Itulah makna surat An-Najm kan. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah lah yang memberikan zatnya Allah yang memberikan ketawa sama ibu. Jadi Kang tak pikir-pikir Kang, ulaku Kang ya. Jadi tak, karena saya ibu nyoretin tafsir Jalalain aja sampai sekarang tuh, tak pikirin sama saya tuh ya ayat-ayat Quran itu. Ya Allah, kita ini objek Kang, sebetulnya mah nggak bisa apa-apa kalau Allahnya nggak izin mah. Coba ibu punya masalah kayak apa aja, lagi ribut sama suaminya di dalam rumah, ketemuin sama temennya, ngekek Mang Iful. Kok mau ketemu sama ininya, sama besti katanya, besti bahasanya Julma. Ketemu maunya sama bestinya, ayo kan biasanya gitu kan teh. Di rumah begitu, berarti kan Allah itulah yang memberikan ketawa sama ibu-ibu walaupun lagi ada masalah kayak apapun di rumahnya. Waktunya ketawa ya ketawa, Allah yang memberikan ketawa. Jelang gimana? Kan wa annahu huwa adhaka wa abka, dan yang memberikan nangis Kang. Jajal kebalikannya, ibu lagi dimanja sama suaminya, lagi diturutin sama suaminya, minta apa aja diturutin, minta uang cerot terus. Tapi wayahe nangis tetep baik Kang, nangis. Nangisnya apa? Macem-macem yang membuat nangis, entah karena anak, entah karena ada kabar dari kampung ada apa, entah karena apa Jul. Nangis Kang akhirnya mah. Padahal mah hidupnya lagi banyak, semuanya lagi dipenuhin sama suaminya. Berarti jelaslah Mang Iful, manusia ini adalah objeknya Allah doang. Semuanya tukang fana di dunia itu. Yang ada cuma Allah yang ada itu. Makanya makna la ilaha illallah itu kalimatul haq, alaiha nahya wa alaiha namut. Dengan kalimat itu kita itu mengamar hidup, dan dengan kalimat itu kita itu mati. Dan
dengan kalimat itu juga wa 'alaiha nub'ats, dan dengan kalimat itu kita itu kan dibangkitkan. Nub'atsu. Ya, jadi nub'atsu itu dibangkitkan sama Allah tuh kitanya, Bu. Jadi kita harus ingat ke situ tuh, Bu. Jadi ingatlah sama kalimat itu tuh ketika mau meninggal tuh. Intinya itu kan soalnya kuncinya. Udah ibu-ibu takut umpamanya ngelakuin apa, oke nggak apa-apa, tak akuin umpamanya kalau itu dosa, iya dosa. Nggak ada kan yang namanya dosa, mata omong nggak dosa sampai hari kiamat, ya haram lah. Tapi nanti kan ada usul fikih kan yang menjawab itu. Nggak semuanya yang halal menjadi halal, kalau sikonnya berbeda juga kan kebalikannya. Nggak sesuatu amalan yang haram itu haram semuanya, tergantung sikonnya lagi. Kalau orang ngaji usul begitu. Tapi kalau ustadz yang nggak ngaji usul fikih, pasti kan kaku nantinya neranginnya. Kalau haram, haram selama-lamanya. Kalau halal, halal selama-lamanya. Coba tak tanya, sholat fardu itu, Bu, wajib nggak, Bu? Wajib ya. Sekarang tak tanya, kalau sholat fardunya ngelakuinnya tempatnya salah kan, waktunya salah. Umpamanya habis sholat subuh ngelakuin sholat lagi, umpamanya sholat apa, atau habis sholat asar ngelakuin sholat apa lagi. Apakah sholatnya itu menjadi pahala atau jadi dinaik ganjaran kan sama Allah? Enggak begitu, Bu, di dalam Islam itu. Sama aja kayak orang melakukan mangan babi umpamanya. Berapa kali tak ulang-ulangin. Pan babi itu haram, Bu. Tapi kalau ibu-ibunya dalam keadaan kepepet, maka karena perutnya lapar, mau mati, adanya di hutan, lewat lagi babi, nyari yang halal, kambing enggak ada, Kang, ayam enggak ada, bebek enggak ada. Tapi ibunya udah begini perutnya nih, ya Allah, mati saya ini enggak makan mah. Lah udah, mangamer babi di sate dikit, diambil babinya itu. Karena nantinya kan orang usul fikih mah begitu, ulama usul fikih kan berapa kali tak terangin tuh biar dijul tuh biar tahu. Yang namanya dihalalkannya bangkai itu berbeda dengan hukum asalnya, Mang Iful. Karena hukum asalnya bangkai itu haram. Bangkai mah haram, gelam. Bangkai mah hukum asal ya, hukum asalnya bangkai itu pasti haram. Makanya kata Rasul, dari mana Lam? Dari hadis Rasul, kullu maitatin haramun, setiap bangkai itu haram. Nah, ulama usul ngasih kaidah begini katanya, ibahatul maitatil mutorri khilaful asli. Dibolehkannya makan bangkai buat orang yang dalam keadaan terdesak itu nulayani atau ngebedani hukum asalnya. Karena hukum asalnya itu qot'i, di Quran juga ada, di hadisnya ada. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir, tukang Qur'annya. Tambahin dikuat lagi sama hadis Rasulnya. Apa tadi itu? Kullu maitatin haramun, setiap bangkai itu haram. Kita tahu itu, Bu. Sepakat kita juga, saya juga pasti neranginnya bangkai itu haram. Termasuk bangkai iwak? Enggak, tapi ada kecuali, termasuk bangkai ikan tak kata alamnya, enggak. Jadi ya dua yang enggak mah, ikan sama belalang kalau di fikih. Ingatnya iwak. Iwak, ciri alam. Jadi tuh fikih tuh, katanya kan gitu, berarti kan bener itu Jul. Pasti ada ilah di dunia mah semuanya, ada istisna. Setiap am itu pada ada yang ditaksis. Padahal mah begini nih, Bu, bangkai itu haram enggak? Haram katanya. Dua yang enggak haram, Kang. Lah orang mah fikih yang ngomong, ibu kalau makan belalang sama ikan, coba ibu-ibu kalau beli di pasar tuh ikannya udah hidup tak kebanyakan apa udah mati, Bu? Ibu kalau makan belalang sama ikan, coba ibu-ibu kalau beli di pasar tuh ikannya udah hidup tak kebanyakan apa udah mati, Bu? Udah bangke. Udah bangke rajulnya. Udah bangke ikannya itu. Iya nggak apa-apa, Kang. Kecuali namanya kecuali. Jadi kalau ikan mak coba ibu-ibu kan beli itu di pasar tuh, pasar kelapa tadi mana tak? Mang sekilonya berapa? Barang diginin sama ibu-ibunya kan meneng deh iwake. Berarti menandakan bangkai ikan mah nggak apa-apa. Tukang fikih, tukang, walaupun hadisnya kullu maitatin haramun illal jaroda wasamaka nantinya. Cuma itunya ditakdir jul dihilangkan. Hadisnya mah begitu doang. Setiap bangkai itu haram. Nanti orang fikih yang ngomong kecuali bangkai ikan sama belalang, Bu. Jadi kalau ibu-ibu umpamanya lagi lapar, ada belalang mati,
nggak punya apa-apa ibunya, beras nggak punya, uang nggak punya, darurat lah Kang, pokoknya mah darurat banget Kang, sempit kehidupannya. Ya itu Kang, kalau udah sempit kan nantinya beras nggak punya, uang nggak punya, darurat lah Kang, pokoknya mah darurat banget Kang, sempit kehidupannya. Ya itu Kang, kalau udah sempit kan nantinya tujul rambutnya hitamnya seitem-itemnya, ari kula kan pakai ubane kebu, umur 40 be uban kabeh kebu, kayak Mang Eful Melaka. Itu kalau malaikat Jibril lagi nyamar itu jul, jubahnya Kang putih, seputih-putihnya kayak kain baru, kayak baju baru. Baunya minyak misik Bu, tahu minyak misik yang warnanya hitam nah Bu. Kalau ngelewat serebeng itu tuh Jibril itu kayak misik baunya. Mukanya gagah kasep kayak alam, gede duhur. Gede duhur, nggak pernah Jibril nyamar wong lanang kelowor, nggak pernah itu kan. Laka mangepul, cari jul cerita hadis yo dibuka di Sahih Muslim tadi Tirmidzi nggak ada. Lah pasti itu Bu, nyamarnya gede tinggi, kasep putih, ganteng, baunya tuh bunyai wangi. Koten kubu ya begitu tuh. Nanya makanya Rasul, dunia tuh kayak apa sih katanya. Rasul gampang jawabnya, kayak mimpi dunia mah. Mimpinya orang tidur itu dunia tuh butuh. Ya Bu ya, jadi kita ini semuanya mimpi. Terus ditanya lagi tuh Jul, ada lagi tuh katanya. Di dunia itu ahli-ahlinya cuma dua pilihannya, ada yang dibalas dan ada yang disiksa. Jadi kita ini di dunia ini kan ada yang dibalas dengan sebab kelakuan kebaikan ibu, ada yang disiksa dengan sebab kelakuan kejahatan kita kan. Benar di surat Bani Israilnya itu Kang, yang udah masyhur, in ahsantum ahsatum li anfusikum wa in ahsatum falaha. Udah gampang di dunia mah Bu, ibu ngelakuin kebaikan berarti kebaikannya buat ibu-ibu sendiri. Tapi kalau ibu melakukan kejahatan, kejelekan sama orang Kang, berarti nanti balasannya buat ibu-ibu sendiri. Tinggal milih ibu-ibunya tuh Bu. Udah gitu aja kan Bu, tinggal milih ibu-ibunya. Mau milih yang dibaikin tak sama Allah, apa mau milih yang dijahatin lagi sama Allah. Karena kalau umpamanya kita tanyakan kelakuannya jahat di dunianya, Allah ngebalesnya jahat di akhiratnya. Udah gitu doang Bu. Kalau kita kelakuannya baik di dunianya, maka nanti mangeful Allah ngebalesnya ngebaikan di akhiratnya kan. Udah beres. Terus kalau akhirat itu kayak apa? Kata si wong lanang deh, laki-laki yang nyamar ini. Akhirat tuh kayak apa? Jawabnya Rasulnya, sebagian ada di surga, sebagian ada di neraka. Wong lanang deh, laki-laki yang nyamar ini. Akhirat tuh kayak apa? Jawabnya Rasulnya, sebagian ada di surga, sebagian ada di neraka. Udah Kang itu doang mari ini. Akhirat tuh kayak apa? Jawabnya Rasulnya, sebagian ada di surga, sebagian ada di neraka. Udah Kang itu doang. Surga sama neraka itu ada namanya Al-A'raf katanya Bu. Makanya sampai ditulis kan surat Al-A'raf di Qur'annya juz ketiga apa keempat itu Jul. Surat Al-A'raf tuh lah biar tahu. Jadi nanti orang yang biasanya di Al-A'raf itu pertama orang yang amalnya draw. Yang kedua Kang, kelompok orang yang tidak punya akal alias majnun alias gila. Jadi ibu-ibu kalau enggak mau masuk surga dan enggak mau masuk neraka, masuknya di Al-A'raf silahkan edan bedikit. Ya enak aja kata bosannya, enggak lah saya mau masuk surga. Lah udah kalau mau masuk surga hadisnya gampang, almar'atu idza shollat khamsaha wa shamat syahroha wa ata'at ba'laha wa hasanat farjaha qila laha udkhulil jannata min abwabin apa kan tulisannya Jul? Hadisnya ciri orang ingat. Masuklah kamu dari pintu surga yang kamu mau. Wong wadon mah gampang Bu, perempuan mah gampang, asal nurut sama suaminya, menjaga sholat 5 waktunya. Tuh Bu, tak ulang-ulang aja di mana-mana gela udah pengajiannya. Sholat 5 waktu doang, nggak pernah ngelakuin puasa puasa sunnah. Puasa Ramadan doang, nggak pernah ngelakuin puasa sunnah, udah. Tapi sama suaminya nurut, yang kayak gitu tuh yang cepet mah. Pokoknya nggak pernah ngedurakai sedikit tak ke suaminya kayak Robiatul Adawiyah segala. Tapi kalau umpamanya istri yang suka ngambek, ya gelam biarin itu malam nggak apa-apa. Ya Mang Iful ya.
Ada istri kan dia ngambek, ya tapi nggak apa-apa, semuanya tuh ada sanadnya. Aisyah tuh Bu, lam kurang seberapa lam yang ngedampingin Rasulullah, Kang. Pernah tahu Bu cerita ada fitnah di keluarganya Siti Aisyah itu Bu? Pernah. Makanya fitnah tuh hebat kan. Nih gara-gara ini nih lidahnya Bu diceritain, jadi orang tuh seolah-olah percaya. Pernah ngedenger Bu ada namanya hadisul ifki, cerita bohong. Kaya-kaya bener kan, tapi sebetulnya tidak. Jadi waktu itu Aisyah dituduh selingkuh, keluar surat Al-Ahzab tuh ya. Itu kan. Jadi pembersihan namanya Aisyah. Jadi sampai istrinya Rasulullah ini mungkin jarang diterangin biar ibu tahu. Istrinya Rasulullah sendiri itu pernah itu dibilang selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal rasanya itu namanya itu. Tapi enggak begitulah ceritanya. Ya itu Rasulullah nyampe ke kuping Rasulullah kan. Itu Rasul ngomong gini, ya Aisyah katanya, ya Humairah, bagaimana pendapat kamu cerita ini lah? Karena cuma itu kan dibuat sama orang, cerita itu dibuat. Gara-garanya mah Aisyah itu ketinggalan rombongan Bu, gara-gara nyari karungnya yang jatuh tuh cerita lagi. Ini bener Bu, ada tarikhnya di kholasohnya kan. Jadi akhirnya lam ketinggalan sama rombongan. Aisyah itu udah tengah malam udahnya yang jatuh tuh cerita lagi. Ini bener Bu, ada tarikhnya di kholasohnya kan. Jadi akhirnya lam ketinggalan sama rombongan. Aisyah itu udah tengah malam, udah sore, udah malam, udah lewat maghrib itu masih ada di jalan gitu. Datang sahabat Rasul tuh Sofwan tuh namanya Sofwan bin Mu'attal rasanya ya Bu ya. Jadi lagi ngebawa kuda, wakilah onta dalam ceritanya. Begitulah ngelihat istrinya Rasul lagi apa di sini sendiri? Saya nyari kalung saya yang jatuh. Omong kasarnya wis konon beko ya. Akhirnya sama si sahabat Rasul ini dinaikkan di ontaknya. Selama perjalanan Gelam nggak pernah ngomong apa-apa, sekecap nggak berani. Karena apa ini yang dilihat sama Aisyah tuh justru apa yang dilihat sama si Sofwan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ngelihat dianya, ngegepek-gepek ngegawarapine sapa kita gin. Jadi dituntun nggak ngomong Bu, sekecap pun nggak ngomong. Lah kan sampai malam Bu. Begitu sampai Madinah pagi, Jericho kata wong orang-orang tuh dari mana itu berdua-duaan. Apakah habis endehoy je? Konon bahkan masyarakat macul. Keceritanya kan nggak tahu di tengah perjalanan tadi kayak apa. Lah udah lampu diisukan. Tapi Rasulullah santai aja. Aisyah ditanya itu nangis. Jadi sanadnya perempuan doyan nangis, ya itu Fahmi. Nggak apa-apa. Wong wadon lamu ditakoni nangis biasane. Tapi saya mau biasanya buaya makan. Iya biasa, jadi biasa jiralam bela terus lah orang apa. Jadi bukan hanya laki-laki yang air mata buaya itu, perempuan juga katanya bisa air mata buaya. Jadi alamnya. Jadi kayak gitu Bu. Jadi ya pernah itu kan kejadian itu. Rasul itu nanya Aisyah, bener enggak apa yang diomongin sama orang-orang? Tuh tabayun tuh kan. Jadi ibu-ibu jangan suka jadi orang tuh mensalahfahami orang tapi nggak mau klarifikasi. Dibikin status sama Mang Iful, akhirnya status WA. Akulah orang yang sering disalahfahami. Tapi kenapa aku tidak pernah diklarifikasi? Pret. Selalu disalahfahami, tapi harusnya kan nanya ke Mang Ifulnya. Mang Iful bener nggak antum kayak gitu-gitu? Ditanya kenapa Mang Ifulnya nih Kang? Kalau umpamanya dapat berita, oke saya dapat berita Mang Iful ngejinain cewek di sana atau Mang Iful nyabu di sana. Nah, ngapain percaya Kang? Sayanya itu yang bagus mah nanya ke dia. Mang Iful sini ya. Saya dapat berita Mang Iful begini di luar sana ngebawa ceweknya pakaiannya pahanya kelihatan anak pitake maning. Umpamanya. Detail gitu nyeritainnya. Mending mulus ada pitaknya. Makanya lepton, suton, delton katanya. Itu bagaimana bener enggak? Kata Mang Iful enggak, itu mah teman saya yang bawa mah, cuma saya nongkrong di situ umpama dia tapi mengklarifikasi kan gini. Oh ya sudah ya. Rasul kayak gitu kan. Aisyah bagaimana pendapat kamu? Itu masih manggil ya Humairah, bahkan ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan, saking cintanya kan. Rasul tuh sayang sama istrinya, sampai manggil aja nggak pernah pepatake merene, enggak itu. Rasul nggak pernah gitu kan. Tapi ya Humairah ta'ali, wahai yang kemerah-merahan sini.
Ya, kayak kita kan mulai niru romantis lah harusnya sama istri itu. Kayak Alam dia pasti manggil ke nongnya itu gak bakal neng, ai sini ai. Pula gak nyeluk kayak koton kan neng rayap, mas sayang bikinin kopi. Tapi kalau saya doang jangan mau, soalnya masih ada indikasi saya itu bisa sayang bisa syaitoni rojim nantinya. Gitu ya. Sayangnya saya apa nih A gitu. Tapi kalau ai S-nya hilang ai, wah udah tenang. Ai bikinin kopi ai. Oke A gitu. Tapi kalau teteh dipanggilin saya doang, dipegang suaminya tangannya. Kang, saiki saya apa? Apa syaitoni rojim apa-apa karena masih umum itu mangiful. Itu Rasulullah yang ahsanun nasi khalqan wa khuluqan nanya. Dia itu kan tahu goib. Jangan salah Jul, kasyaf Rasul tuh. Padahal mah tahu, tapi ditanya. Padahal diteropong sama Rasul, enggak benar cerita ini, tapi nanya. Oh Rasul itu kasyaf orangnya. Aisyah bagaimana? Itu jawabnya Aisyah gini, wahai Rasulullah, andai saya cerita pasti Anda nggak percaya. Biarkan Allah yang menentukan semuanya. Jawaban Aisyah. Bayangin ini, walaupun saya cerita, pasti Anda nggak percaya dengan ucapan orang-orang Arab di Medina ini, nggak bakal percaya. Pasti kamu percayain orang-orang itu. Tapi kalau umpamanya saya yang nggak ngaku, sama Anda juga. Saya ngaku, saya maunya nih saya ngaku, karena saya nggak ngerasa. Tapi kalau saya nggak ngaku, jadi serba salah. Rasul nangis masuk kamar digambrung lawangnya gubrang, dia biasa kan. Aisyah, itu Rasul diem aja. Turun suratnya tuh, pembersihan namanya Aisyah tulang, padahal Aisyah nggak melakukan itu. Akhirnya hadisul ifk itu ada Jul di Kholasoh juz pertama apa juz kedua, itu cerita anak madrasah ya. Dengan anak madrasah aku kan gua pernah nyoreti kitab ini kuning bocah madrasah. Hadisul ifki utawi iki iku cerita bohong judulnya. Jadi cerita bohong kan yang digaungkan di kota Madinah waktu itu, bahwasanya Aisyah berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Padahal mah ceritanya kayak gitu. Jadi ibu-ibu kalau sekarang banyak huru hara di rumah tangga, santai Bu. Ada semuanya tuh, semuanya ada sanadnya kan, ada sanadnya, nggak apa-apa. Jangan kalau umpamanya ada orang ribut sama istrinya pula nyalahkan Alam, jangan kayak gitu tuh kan. Ada orang nih kalau katanya cerai sama istrinya, cerai saja, takdir itu mah. Bukan salah suaminya, bukan salah istrinya, takdir kan. Allah yang menakdirin, beres udah wis mangeful. Aja dilawak-lawak jero-jero mangeful bacin bakale. Wis konon tuh. Begitu aja Jul. Takdir jawabnya. Mau gimana orang kita ketemu orang takdir, kita sakit takdir kan. Udah semuanya begitu. Dari mana sih ada kan di Qur'annya ada. Wallahnya. Mau gimana orang kita ketemu orang takdir, kita sakit takdir kan. Udah semuanya begitu. Dari mana sih ada kan di Qur'annya ada. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Waduh. Allah lah yang menciptakan kalian semua dan apa yang kalian kerjakan. Disyarahin sama Syekh Muhammad Jazuli di kitab Dalail Khairatnya Tujul. Ay wala yasduru min ahadin an abidihi qaulun wala fi'lun wala harakatun wala sukunun illa wa qad sabaqa fi ilmihi wa qadaihi wa qadarihi kaifa yakunu. Udah kalau ngebaca itu tuh ulama taslim kan akhirnya. Tidak ada yang kejadian dari seseorang, dari ucapan, perbuatan, ngelangkah, diem, semuanya udah ada catatannya di Lauh Mahfud. Ketemunya ibu-ibu malam ini sama saya juga malam Ahad ini ada catatannya, udah gitu. Kalau kemarin nggak ketemu karena catatannya kulane keturuan. Ya buktinya kan kepengen kesini kata Allahnya, wah turu siramet ngantuk turu. Ditelepon juga ora kerungu budek kulane. Padahal mah HP ning kene. Tuh bisa apa? Nggak ada kan, nggak bisa. Wong hati memang gebu-gebu kemarin ke malam Ahad mau pengajian. Lah barang kulane sare, sayanya tidur Bu, ditelepon anak patang balen mah. Ning samping kuping padahal mah. Patang balen teh Mas, budek boten kepireng. Akhirnya kula mikir memang kita ini objek kan akhirnya mah. Jadi punya rencana boleh, tapi akhirnya kalau kata Allahnya nggak bisa, mah buktinya nggak ada, nggak kejadian, nggak bisa. Kemarin kula hadir memiliki malam Ahad, barang sekarang Allahnya ngizinin, sayanya sehat, badannya datang tuh malam-malam nih sama ibu nih, berhadap-hadapan tuh kikuk tuh sama ibu-ibu tuh kan bisa ngeliat. Itu maksudnya kata ulama. Jadi bahasanya hikam tadi Jul ya, pokoknya kita kalau lagi dalam keadaan gini, Lam jangan pernah minta begini. Alam posisi sudah di pabrik, jangan pernah minta jadi PNS.
Yang sudah jadi PNS jangan minta ke pabrik. Yang mangiful jadi kayak gini jangan pernah minta jadi lainnya. Udah jalanin aja. Teteh sekarang jadi istrinya Mang Fulan, siapa suaminya terima saja. Jangan pernah teteh dalam keadaan gini, enak ya kalau saya jadi PNS mah, pasti punya gajian, pasti punya tunjangan daerah, nanti saya bawa mobil warna letter merah, terus ngehayal sampai kotak Sariawan. Kejadian mah enggak. Dia kan diijabah mangga kan sama Allahnya. Ya kan gitu Jul ya. Lagi tak hafal-hafalin itu Jul, memang hikamnya itu in la tatlub minhu an yukhrijaka. Jangan kamu pernah meminta dari Allah untuk mengeluarkan kamu min halatin dari satu kondisi liyastakmilaka ma siwaha, agar Allah itu memperlakukan kamu dari lain kondisi itu. Falau aradaka lastakmalaka min ghairi ikhraj. Kalau Allah mau, gampang bagi Allah maka mengeluarkan kehidupan kita dari miskin jadi kaya, yang dari jadi kaya lagi, yang gak punya kerjaan, yang tadinya pengangguran jadi PNS dan sebagainya. Gampang Bu kalau Allahnya mau mah. Ya kalau Allahnya nggak izin ya susah. Makanya itu yang tak pegang tuh kaul hikamnya tuh in. Ya, Pak Ustadz, maaf. Iya gimana Kang? Itu primen Sebaringin hubungannya karo dalil sing nerangaken hatta yughayyiru ma biqaumin kan. Oke. Bagus sekali Abaji ini. Jadi hikam vs Quran. Dijawab sama Abaji bagus. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kata Allah tuh. Sesungguhnya sesungguhnya Allah tidak pernah merubah satu kaum sehingga kaum itu merubah dirinya sendiri atau merekanya sendiri. Ini wilayah syariat kan, bukan wilayah hakikat. Betul memang kalau secara syariat, kalau kita mau berubah kita sendiri harus ada action kan. Harus ada ikhtiar, harus ada doa, harus ada planning. Tapi tetap nantinya kan kalau catatan memang di sananya tidak ada itu tidak mungkin bisa kan. Cuma memang disembunyikan kan takdir itu. Tapi benar Quran mah. Jadi kalau Mangiful kepengen umpamanya rubah keadaan hidupnya, baik kehidupannya, finansialnya segala, silahkan kan, nggak apa-apa. Kerja nggak apa-apa. Tapi umpama malam jadi siang, kepala di kaki, kaki di kepala, nyungsep Mangifulnya umpamanya terus-terusan. Kalau kan memang di sananya begitu, nggak bisa kan. Tapi makanya Allah ngasih ayat seperti itu di Qur'annya Kang, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, itu wilayah syariat. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga manusianya atau kaumnya merubah dirinya sendiri. Jadi kalau umpamanya kitanya nggak mau merubah jadi orang soleh umpamanya Kang ya nggak bisa soleh ya Kang, kelakuannya fasik aja. Tapi gini nih Bu sirinya, agak dalam Bu ya, perhatikan. Kalau takdir di sananya ibunya surga dan orang solehah Kang, walaupun mohon maaf, ini contoh saja Ju, contoh Bu ya, dari remaja dalam kehidupannya mohon maaf, ngejablay, wis gelis ngejablay, ngedongdot, PSK segala. Kalau di sananya Kang tulisannya begitu mah, pasti Allah tuh ngebalikin suatu saat, ngebalikin dia jadi orang yang benar. Rufi'atul aqlam wajah fatis suhuf, kolam sudah diangkat dan lembaran suhuf itu sudah mengering. Catatan perjalanan ibu ini semuanya ada. Makanya kenapa Kang kita itu kadang suruh baca Yasin di nisfu Sya'ban 3 kali pada maghrib. Ya itulah intinya untuk berdoa, ya Allah kalau saya tulisannya sana dijelek mah tolong hapus, katanya tuh Bu. Iya kan, ibu-ibu kalau nisfu Sya'ban baca Yasin kan 3 kali habis maghrib itu, barangnya mah itulah. Jadi kalau catatannya di sananya Kang sudah jelek umpamanya, yang bisa ngerubah itu memang doa akhirnya mah Kang. Jadi benar. Jadi ada hubungannya tapi wilayah syariat. Jadi walaupun ada Quran begitu tuh innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau dirinya enggak merubah, ya siapa yang mau merubah sendiri? Tapi itu wilayahnya syariat Kang. Dan itu iradatul juz'iyah jere, kehendak sebagian doang. Kalau Allahnya, kenapa ayat itu ada itu untuk Kang menyemangati kita supaya kita itu lebih giat mencari dunia, giat mencari akhirat. Jadi Allahnya paling malas ngelihat orang yang malas. Allah tuh paling benci Kang ngelihat orang yang pemalas. Pengennya Mangiful harusnya kerja keras di dunia itu. Koten ku ya teh ya. Sampun ya teh ya, karena sampun lewat waktu teh Badriah. Ayo taken boten.
ngantuk kan. Bisa jelaskan anu boten Ustaz? Nggih. Keutamaan tasbih. Salat tasbih ya. Itu salat ya. Tasbih. Doa tasbih. Allah, doa salat tasbih maksudnya. Dede. Subhanallah. Ya subhanallah. Ya. Hadisnya itu banyak kan. Barang siapa yang membaca tasbih subhanallah 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 33 umpamanya kan, disambung alhamdulillah 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 33, disambung Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33, yang terakhir kan yang pe-100-nya ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir umpamanya. Itu kan fadilahnya. Walaupun dosanya itu bagai muntuknya laut, itu kan ghufiro, diampuni orang itu dosanya walaupun seperti zabadil bahri, ditampil qaul itu adanya kan. Walaupun ibu-ibu dosanya bagaikan muntuk-muntuknya buih, biasanya alama buih udah buih ya buih jadi permadani kamu nyanyi maya buih laut kasih muntuk kah ibu-ibu kun pamane wakeh buih itu kan banyak cul. Itu kan kalau orang sering membaca tasbih subhanallah 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 33 tuh tak kasih tahu Bu ya, disambung alhamdulillah 33, disambung sama Allah akbar 33, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, maka kang dosanya diampuni bagai walaupun dia dosanya seperti buih di dalam lautan. Enak tuh Bu, dikir ngilangin dosa Kang. Jadi jangan putus asa kita Kang. Duduk di majlis taklim ini ngilangin dosa, Allahnya ngasih rahmat. Baca sholawat cul ngilangin dosa, baca tahlil ngilangin dosa. Enak kan Bu? Jadi nggak ada yang perlu ditakutin Kang. Orang yang sering ngaji majlis taklim, insya Allah semuanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jangan takut Kang. Ketika Jul tadi baca Rotibul Haddad aja yang terakhir dipanjangkan itu la ilaha illallah hudimat, dihancurkan 4.000 dosanya dia itu kan. Membaca sekali orang tuh yang la-nya dipanjangkan kata Rasulnya, mangqala la ilaha illallah wa maddaha lan ngedawakaken ya wong ha ing elam iku la ilaha illallah hudimat lahu mangka dihancurakan kedua wong arba'atu alafin minal kabair, 4.000 dosa besar dihancurin Jul. Ini kan hadisnya ada, jadi capek kula itu hadisnya gitu kan ya, hadisnya kan ada. Jadi seberuntung itulah Islam itu enak buat kitanya. Makanya kita ini bersyukur mangeful dikasih ilmu, dikasih hikmah, dikasih umur yang panjang, dikasih badan sehat, terus digunakan dengan pengajian seperti ini ibu-ibunya. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan hanya di dunia sama sayanya Bu, mudah-mudahan sampai di akhirat di surga kelak, amin ya rabbal alamin. Jadi pengajiannya tak tutup, sampun Bu tenang. Ai, taken mau mace. Ya Pak. Adi, coba buatan kepirang in di sungai enggomik lah, ndak resmi, orang kerumut Badria beneran kulane dipegangin tuh. Ai, ya buatan apa? Rada ado. Nah terus kotenku. Emike Teh Badria punten kulane sing ngendak emike tulung kotenku, kula sing ngendan ing Teh Badria. Kulane boten ya rada parek deh kotenku, coba. Iya kotenku Teh Badria semit deh ku. Ya terus sholat duhur terus. Terus permasalahannya kepireng Kang Cemal itu. Teh Badria ngendasi kotenku semit be.
eman Teh Badriah sampun dicepeng mik ya soale. Ya. Teteh sebelahnya aja teh. Teteh sebelahnya yang megangin teh. Teteh yang megangin aja. Ay Gusti. Ya, teteh sebelah ya gitu. Ya. Teteh sebelah yang megangin. Ya, nah kotenku. Ya Teh Badriah salat dohor, terus boten kelingan torekat, terus salat dohor. Nah, terus salat dohor. Salat kelingan torekat, terus salat dohor. Salat dohor. Salat dohor, salat kasar. Wis begini ya Teh Badriah, keten saos pripun ya. Nah. Terus sing ditakeni sering Teh Badriah napa ku? Sing ditakeni sering Teh Badriah napa pertanyaannya hari koten? Kelipun sing ditakeni. Nah kotenku. Wis keten Teh Badriah, lamun boten inget mah boten napa-napa. Teh Badriah dari pikir torekat, asar boten di aidohor boten dibaca, asar didobel. Asare boten dibaca, pas maghrib didobel. Koten saos Teh Badriahku. Ya carane ya. Kelipun? Dikira sing umpamane dohore 100 dikengken murside, berarti mungkin asar ku 200 Teh Badriah ngwacane. Kan dohor asar, umpamane dohor boten, asar boten, maghrib boten, isya boten. Lah engko pas subuh ku ngwacane berarti 500, tinggal koten doang Teh Badriah. Paham ya? Dikodok. Dikirangane ku dikir torekate ku dikodok koten lho. Kelipun makane kulane boten kepireng Teh Badriah. Nah. Lah enggih ku koten ku enak. Belum lagi cirinya pakai saus dan dereng tasbih mah isyarat doang niku mah Teh Badriah. Sing ingat boten kan kulane sing ngerasa asar apa dohor niku ngwacan apa boten kulane dikire. Ari boten berarti asar dikodok koten saos sampun Teh Badriahku. Boten apa sering kula mah. Kalem saos ya tinggal dikodok sampun ya Teh Badriah. Weten pertanyaan malih coba. Lagi wong roro. Kayaknya malah kita akan maju punya kang ayun taken sing siose kadose. Pripun? Ya. Teh Badriah magatos ya ngundikan keten be kulane dipune boten koten-koten mirengaken niku. Lah gatos ge ngejawab boten kepireng mah kulane. Anak-anaknya pas sholat asar sekaligus. Nggih boten apa-apa. Lah nggih wis boten apa-apa ya Teh Badriah. Sampun ya. Pun ya. Niku sing burine wae enten tetaken apa sing ning burine niku? Enggak. Ibu mau nanya apa tadi? Boten. Wis boten ya rekoten maya. Yang lainnya udah enggak ada ya. Sampun tak tutup pengajiannya sereng Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhil karim 'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi thana 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita 'anna daiman abada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil asli nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asyrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah manin darajatin nabiyuna tahtali wa ahi fahumin wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tab'ats wa nafnaita wa sallim tasliman katsira alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farajan ajilan. Allahumma shalli ala malaikatikal muqarrabin wa ala anbiyikal mutahharin wa ala rasulikal mursalin wa ala hamalati arsyika ajma'in wa ala Jibril wa Mikail wa Israfil wa malakil maut wa malik wa ridwan wa sholli alal kiramil katibin wa ala ahli baitina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antaqiya hajatina ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Allahumma hfadna wa ahlana minal bala'i wal a'da'i wal qada'i wal haraqi wal ghuraqi was sarqi was sihri bi lutfika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa arzuqna ziyaratahu وافتح لنا العلم يا ذا الجود والنعم. يا ربي بالمصطفى صرنا ضد العلماء وانصر جميع ولاة الدين في الأمم. يا ربي بالمصطفى نهضة العلماء وافتح لنا ضدنا فتحا كما العالم. يا ربي بالمصطفى انصرنا ضدنا وأعن سلطاننا أعداء بالنقام. يا ربنا انصر جيوش العلماء وكن عونا معينا على الكفار كلهم. يا ربي صل على الهادي وسعته وانصر به دينا والإسلام واحترام والآل والصحب والأتباع قاطبة واكشف عن الناظرين أما والحزن. يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل.
innaka latiful lam tazal ultuf bina wal muslimin ya latiful lam yazal ultuf bina fi manazal innaka latiful lam tazal ultuf bina wal muslimin ya latiful lam yazal ultuf bina fi manazal innaka latiful lam tazal ultuf bina wal muslimin ya latiful lam yazal ultuf bina fi manazal innaka latiful lam tazal ultuf bina wal muslimin ya latif lam yazal ultuf bina nazal innaka latiful lam tazal ultuf bina wal muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah telah selesai kajian kita malam ini, yaitu kitab Majalisus Saniyah syarah dari hadis arba'in. Dan mudah-mudahan semoga kita diberikan istiqomah, yaitu kitab Majalisus Saniyah syarah dari hadis arba'in. Dan mudah-mudahan semoga kita diberikan istiqomah dalam belajar, dimudahkan segala urusan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ya, buat yang belum follow, di follow dulu Majelis Ainul Karomah.